Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak sekalian kabarnya? Baik, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Oh alah, ya saya absen dulu ya sebelum kita masuki pelajaran. Saya absen dulu. Muhammad Arifin hadir. Saifuddin hadir. Mas Duki hadir. Yang tidak hadir tadi Giarno ya? Oh iya, Giarno. Ya sudah. Sakit apa ini? Oh alah, ya kita doakan ya Gia, semoga Giarno cepat sembuh dan bisa belajar lagi dengan kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini alhamdulillah kita bisa dijumpa lagi di pertemuan kali ini. Sebelum masuki materi ya, Bapak kemarin memberi tugas apa tidak? Oh tidak, oh ya, udah nggak apa-apa. Gini aja, ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas minggu lalu? Ya, siapa? Silakan. Angkat tangan. Ya, silakan. Saya Budin. Ada lagi yang lain? Selain saya Budin yang saya kemarin. Oh iya, terima kasih. Ya, anak sekalian, benar sekali yang dikatakan saya Budin. Minggu kemarin kita membahas mengenai hari pembalasan atau hari akhir atau hari kiamat saya disebut. Dan ketika kita berbicara mengenai hari kiamat ya, tentunya kita tidak lupa dengan yang namanya keimanan kita. Ya, sebagai umat Islam yang beragama, tentunya pasti kita mempunyai iman. Nah, hari kiamat itu iman yang kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rukun iman yang ke-6. Nah, di sini ada yang tahu apa rukun iman yang ke-6? Saya kira kalian sudah tahu semua. Kelas 12 ya. 12 pasti sudah ada, dulu SD atau SMP pasti ada sudah pelajaran rukun iman yang ke-6. Iya, silakan apa Mas Duki? Benar sekali. Rukun iman yang ke-6 yaitu qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Baik ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai qada dan qadar. Ya, silakan dibuka LKS-nya halaman 15. Nah, apa itu? Pasti tadi malam kalian sudah belajar ya. Apa yang kalian pelajari tadi malam? Yang belajar saja ini, saya catat kalian dapat nilai. Apa itu kodok, apa itu qadar? Ya silahkan, yang cewek. Iya. Oh, benar sekali. Yes. Kalian ya minimal tahulah secara globalnya itu apa. Ini takdir gitu aja ya. Nah, kita akan bahas mengenai qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Nah, qada adalah secara bahasa yaitu berarti keputusan atau ketetapan. Nah, secara istilah qada adalah keputusan atau ketetapan atas suatu rencana Allah SWT yang hendak dilaksanakan. Nah, qadar dan qadar yaitu secara bahasa berarti jangka atau ukuran. Nah, secara istilah qadar yaitu mengandung pengertian pelaksanaan dari rencana Allah baik yang berupa ukuran atas sesuatu atau pelaksanaan ketentuan Allah di dunia. Nah, qada dan qadar ini
juga sering kita sebut dengan takdir. Jadi qada itu gini, qada itu sebuah ketetapan atau keputusan Allah. Nah, sedangkan qadar yaitu hal-hal yang terjadi sesudah adanya qada. Itu anak-anak. Nah, mengimani qada dan qadar ini merupakan salah satu rukun iman dan prinsip. Nah, jadi tidak akan sempurna keimanan seseorang apabila tidak mengimani adanya takdir Allah. Nah, itu. Nah, hubungannya apa? Hubungannya qada dan qadar. Ini dalam Al-Qur'an dijelaskan surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadara maqdura. Dan ketetapan Allah adalah ketetapan yang pasti dan berlaku. Nah, qada dan qadar merupakan satu kesatuan. Nah, karena qada merupakan kehendak Allah, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak itu. Nah, jadi qada itu sebelum adanya qadar itu ada qada. Nah, qadar ini sesuatu yang terjadi setelah adanya qada. Nah, qada bersifat qadim, lebih dulu atau sedang. Nah, sedangkan qadar iman adalah kedua tersebut ungkapan sehari-hari biasa disebut dengan takdir. Iman kepada takdir merupakan kewajiban fardu ain bagi setiap muslim. Nah, ulama ahlu sunnah membagi perbuatan manusia menjadi dua hal. Yang A, perbuatan dilakukan oleh Allah makhluknya. Dalam hal ini makhluk tidak mempunyai pilihan dan kekuasaan. Contohnya turunnya hujan, kematian, kehidupan, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, jadi qada ini sesuatu yang tidak bisa diubah. Misalkan kalian lahir tanggal berapa, kalian mati tanggal berapa, itu qada. Dan misalkan Allah memberikan rezeki segini, seperti itu. Nah, selanjutnya, mungkin dari sini ada pertanyaan dari anak sekalian. Ya, lanjutkan ya. Macam-macam takdir. Selanjutnya anak-anak yaitu macam-macam takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubarram. Ya. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'a fala marada lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang padanya. Ini sebuah ayat yang sudah familiar ya. Jadi suatu kaum itu tidak akan mengubah dirinya ketika dirinya tidak mengubah sendirinya. Nah, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mau mengubahnya keadaan yang pada diri sendirinya. Nah, beberapa contoh takdir mu'alaq antara lain kekayaan, kepandaian, kesehatan. Nah, itu beberapa contoh takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ini sesuatu yang memang bisa diubah oleh diri manusia itu sendiri. Istilahnya kekayaan,
terus kepandaian kita untuk kekayaan kita bisa bekerja dengan cara yang baik ya tentunya, tidak dengan cara yang misalkan golek wong pinter sing ngono kae, itu tidak baik. Apalagi kita Islam tidak mengenai hal yang seperti itu. Nah, apalagi contohnya kepandaian itu kan bisa diubah. Kita tidak bisa belajar hal-hal yang sebelumnya, maka kita belajar, ya, maka kepandaian itu akan menjadi hak muncul sendiri. Itu mengenai takdir mu'alaq. Mungkin teman-teman ada contoh lain? Tidak ada, ya udah lanjut saja. Yang kedua ini takdir mubaram. Takdir mubaram yaitu takdir Allah yang tidak dapat diubah, tidak dapat memilih serta tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Contohnya apa yaitu? Apa takdir mubaram itu? Takdir yang tidak bisa diubah. Bagaimana jika operasi? Ya sebenarnya gini, takdir mubaram itu takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya apa? Kelahiran seseorang kan dia tidak bisa menghendakinya. Nah, terus kematian, terus apa namanya ya? Terus misalkan dia lahir dengan naudzubillah ya dengan keadaan yang tidak sempurna, misalkan cacat apanya gitu, kan itu tidak bisa diubah. Nah, dan juga misalkan lahir misalkan siapa ini Mas Duki lahir neng Papua, ora mungkin ya Allah Gusti aku pengen lahir neng Cina, neng Jepang ben putih, ora iso. Jadi itu takdir yang mubaram yang tidak bisa diubah. Mulai neng NTT Papua orang Negros, yo rasa yang mulai hitam yo hitam. Kita beruntung lah kita hidup di Indonesia, ya ora terlalu hitam, ora terlalu putih. Kita berada di tengah-tengah. Nah, jadi itu tadi. Nah, takdir itu ada dua, takdir mu'alaq. Nah, itu toh. Takdir mu'alaq dan takdir mubaram. Takdir mu'alaq itu yang bisa diubah, yang bisa di-upgrade lah, makanya ada takdir elek tapi misalkan bisa mengubah ben dadi apik. Dan juga yang kedua takdir mubaram, ini takdir yang tidak bisa diubah seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang B yaitu iman kepada qada dan qadar. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Apa sih fungsi-fungsi iman kita kepada qadar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan dengan firman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. Nah, fungsinya yaitu satu, manusia tidak akan takabur tetapi tawaduk dan merendahkan diri, merasa bahwa zat Allah lah yang maha kuasa. Yang kedua, tidak akan mengembangkan diri atas usaha ikhtiarnya, sebab ia menyadari bahwa manusia itu wajib berusaha tapi Allah yang menentukan. Nah, ini salah satu fungsi dari iman kepada qada qadar itu kita sebagai manusia memang selalu berusaha ikhtiar, hasilnya seperti itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempunyai iman. Yang ketiga itu kepercayaan terhadap kekuasaan Allah makin tebal dan hati menjadi tabah dan menghadapi lika-liku hidup sehingga tidak lekas putus asa. Fungsinya lagi yaitu
kita itu tetap semangat untuk menjalani kehidupan walaupun ujian, pantangan-pantangan yang Allah berikan kepada kita, maka selayaknya kita masih bisa menjalani tantangan-tantangan yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak putus asa, tetap menjalani hidup dan masih mengimani Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat yaitu orang akan memiliki jiwa yang besar, iman yang teguh dan keberanian di dalam beramal. Nah, itu berjiwa besar, mempunyai iman yang kuat. Tadi saya katakan ketika kita sudah memang percaya, wes halangane kita memang mempunyai iman, itu akan menumbuhkan iman-iman yang luar biasa. Dalam hidupnya akan selalu bertawakal kepada Allah dan menyerahkan dengan ikhlas segala kegiatan dan takdir Allah setelah usahanya dilakukan menurut keadaan dan kemampuannya. Nah, itu memang ya, kalau iman itu tidak bisa diwariskan atau tidak bisa dijual beli walaupun dari orang yang kalah. Ini kayaknya teman-teman ini sudah lelah ini ya. Bagaimana kalau kita ice breaking atau biar lemas dulu ya, kita nyanyi ya mengenai iman. Saya teringat ketika saya membicarakan iman itu lagunya itu siapa itu yang dinyanyikan oleh Gus Ali ya. Ya, 1, 2, 3. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai jika tidak kembali pada Allah. Ya, itu tadi lagu nih supaya ya. Bagi saya itu lagu itu berarti sangat dalam. Kaitannya dengan iman ya. Iman tak dapat diwarisi, ya, iman tidak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Walaupun anak Pak Yai, anak memang iman itu ya tidak bisa diwariskan sebagai harta benda yang lainnya, kehidupan dunia. Memang itu yang ada dalam hati. Ia tak dapat dijual beli, orang sing adol iman. Ia tiada di tepian pantai. Iman itu jika tidak kembali pada Allah, iman itu ada di sini. Gimana? Sudah fresh belum? Yes, kita santai saja. Memang kita jamnya siang, supaya kesel, leren. Nah, itu mengenai kodok dan kodar. Jadi anak-anak, bisa kita tarik kesimpulan pada pertemuan kali ini. Kodok itu sebuah ketetapan kita sebelum zaman azali. Kodar itu sesuatu yang hal-hal yang terjadi di dalam kodok tersebut. Misalkan iki kodok, kodar ini menjeruni hal-hal yang terjadi yang sudah ditetapkan Allah. Itu tadi sepertinya. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, anak. Mungkin bisa dikerjakan itu halaman 21, 5 soal ya, buat dikerjakan di rumah. Nanti kita bahas bersama-sama minggu depan. Dan karena kita masih pandemi ya, jangan lupa kita tetap safety, 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, dan itu ya.
itu mungkin itu tugas dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.